Lihat beberapa ini ada yang sudah semangat, ada yang masih loyo. Kesepakatan yang menentukan punishment nanti kalian semua, oke? Buat yang nomor 3, nomor 2, 3, nomor 2, nomor 1, 2. Kita sambut pemateri cantik kita, Kak Nabila Siwani. Sebelum masuk pada materi nih, ada yang tahu contoh kekerasan di sekolah nggak? Saya Daniel Santi berasal dari Sulawesi 1. Contoh kekerasan di sekolah, ya kayak bisa dari ucapan, contohnya menghina fisik atau lain sebagainya, juga kekerasan dalam tindakan Adalah tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Semuanya dong. Jadi kekerasan itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang melanggar hak asasi manusia yang dapat menyakiti seorang, baik dari itu fisik maupun psikologis. Kalau dari fisik berarti gimana kalau fisik? Iya, berarti adanya kontak langsung antara si pelaku dan juga korban. Itu secara fisik. Kalau psikologis? Iya, berarti korbannya terkena mentalnya, gitu ya. Terus kekerasan juga dianggap sebagai tindakan yang mencerminkan penyerangan terhadap kebebasan seseorang. Jadi si korban itu merasa kayak jadi yang individualis, gak punya ruang aman di mana dia berada. Dia gak percaya sama orang lain. Teman-teman Gen Z? Ya. Ada yang tahu Gen Z itu dari kelahiran tahun berapa sampai berapa? Iya. Perkenalkan nama aku Fadila Faradila dari kelas 10 militer. Gen Z dimulai dari tahun 1997 sampai 2012. Oke, tepuk tangannya dong. Betul, jadi Gen Z itu dari kelahiran tahun 1997 sampai 2012 ya teman-teman. Berarti kita semua Gen Z ya di sini. Baru-baru ini ada dari FKUI, itu ada 16 mahasiswa laki-laki yang melakukan pelecehan seksual melalui grup chat. Iya, jadi mereka itu ngobrolin tentang perempuan yang itu sudah masuk pada seksual. Di Batu Malang Jawa Timur terus diselidiki polisi. Kejadian kekerasan seksual. Melalui bacaan dari Batam Oke, dari lihat video yang tadi ini kita miris ya teman-teman. Ternyata banyak banget kasus pelecehan di sekolahan, perundungan. Bahkan di usia teman-teman pun udah banyak yang jadi pengedar narkoba. Terus sekarang kita belajar tentang adanya jenis-jenis kekerasan menurut dulu ya. Kekerasan fisik tadi gimana? Memukul. Berarti adanya kontak langsung antara pelaku dan korban. Iya betul. Contohnya kayak di gambar itu. Nah, kekerasan fisik ini bisa menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Nah, mana korbannya nanti mengalami? Iya betul. Contohnya adanya pengucilan, penghinaan, intimidasi. Perundungan itu pelakunya biasanya ini ada yang individu dan juga ada juga yang berkelompok. Dan ini terjadi terus menerus gitu. Adanya kontak fisik atau enggak. Nah, yang pertama ada perundungan fisik, berarti kayak ditendang bareng-bareng gitu. Itu termasuk perundungan fisik. Verbal berarti menggunakan kata-kata. Terus yang ketiga ada perundungan emosional. Dan contoh nih, temennya ada yang jadi konten kreator pemula. Ada komen ih apa banget gitu. Video gitu aja di-upload kayak viral aja kayak gitu. Nah, itu udah termasuk cyberbullying. Iya, yaitu pelecehan seksual non verbal, berarti menggunakan bahasa tubuh. Tentang menyentuh tapi menggunakan bahasa tubuh. Terus yang ketiga ada pelecehan seksual fisik, berarti ada kontak langsung antara pelaku dan juga si korban. Terus yang keempat, ini agak janggal teman-teman. Namanya ekshibisionisme. Ada yang pernah dengar ekshibisionisme? Enggak. Pernah? Oke, jadi ekshibisionisme ini adalah si pelaku memperlihatkan kelaminnya di orang asing. Iya, itu kekerasan seksual teman-teman. Tapi menurut psikologis itu adanya gangguan jiwa dari pelakunya. Dan intoleransi ini juga banyak banget terjadi. Biasanya gara-gara circle-circlean itu
antara adanya perbedaan suku, etnis, agama, kepercayaan, bahkan fisik. Terus finansial misalnya. Oke. Paham? Next. Nah, ini ada dampak kekerasan, ada 3. Yang pertama fisik, berarti munculnya nyeri kronis dan terkena penyakit menular seksual kayak HIV, AIDS. Terus yang kedua ada psikis, mudahnya gelisah dan sulit tidur. Terus ada gangguan jiwa seperti depresi atau gangguan kepanikan bahkan melukai diri sendiri, anxiety. Ember. Terus kita memahami kebutuhannya. Contoh memahami kebutuhannya itu gimana? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Memahami kebutuhan si korban. Kalau dia cerita gimana? Terima kasih. Kedua saja dong. Jadi menanyakan dan memahami kebutuhannya itu kan perhatian korban. Berarti gimana? Kita biar kejadian tidak terjadi gitu. Terus menegur secara langsung kalau misalnya kita berani. Terus yang kedua apa ya sekarang itu equal. Oke. Yang kedua ada respect, kita saling menghargai. Yang ketiga ada trust, kepercayaan. Terus ada support, kita saling mendukung. Nah, ini ada contoh dari relasi nggak sehat. Yang pertama ada toxic relationship. Pengambilan naskah, aku menyimpulkan kalau tidak boleh ada kekerasan di sekolah maupun di luar sekolah dan kita harus mempunyai teman yang setara, memilih-milih teman. Harus saring sebelum share. Jadi ya kalau ada isu di media sosial itu kita cari tahu dulu. Ini benar nggak? Soalnya Gen Z itu kebanyakan maunya yang instan-instan aja. Jadi info secuil pun mau dibagiin. Nah, berarti kalimat saring sebelum sharing ini berlaku sekali untuk Gen Z. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan saat menyampaikan materi kepada teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Siapa nih ya Kak? Kira-kira Tadi itu banyak Kak yang jawab sama yang maju. berarti Ya kan? yang aktif. Heeh. Tapi karena kita terbatas, jadi kita cuma pilih beberapa aja nih ya Kak ya. Ya, kita Peserta terbaik pertama jatuh kepada siapa ya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita hitung kayak tadi. 1, 2, 3. Oke, untuk kaget dan Yari Sakti bisa maju ke depan. Mungkin bisa foto ya. Oke, aku hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Di atas dahan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Aku juga punya pantun nih Kak. Apa tuh? Pergi ke sekolah membawa buku, tidak lupa juga membawa pena. Jika ada salah dari kami berdua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi. 2, 3. Lagi. 1.